Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Setiawan. Divisi saya di KTH Giri Senang atau Kedai Kopi Palasari sebagai brewer atau penyeduh manual. Di sini saya akan menjelaskan dua metode, yaitu metode P60 dan metode tubruk. Yang akan saya bahas sekarang adalah metode P60. Pertama, siapkan dulu biji kopinya. Yang kedua, selanjutnya siapkan timbangan untuk menimbang biji kopi atau hasil akhir seduhan. Yang ketiga, P60 dan server. Nah, ini yang disebut dengan P60. Selanjutnya, kertas paper filter. Ini untuk menyaring si kopi dengan lalu dimasukkan. Nah, ini tekol hair angsa untuk pengadukan kopi atau agitasi atau puring, biasa disebut kettle. Kita isi air. Sebelum menyeduh, kita bilas si paper filter tadi dengan air panas supaya menghilangkan bau-bau dari kertasnya biar lebih higienis. Lalu siapkan wadah untuk menimbang kopi. Saya timbang sebanyak 15 gram dengan rasio 1:15, yaitu 1 gram biji kopi 15 ml air. Lalu ambil sedikit untuk mengecek, untuk membilas grinder. Ini grinder untuk menggiling biji kopi, dan kita setting ke coarse untuk setting green size-nya. Bilas dulu, takut ada sisa-sisa dari biji kopi lain. Green size yang digunakan untuk menyeduh P60 adalah ukuran coarse atau sekasar di bawah gula pasir. Contohnya, kita buang air hasil bilasan tadi. Lalu letakkan server dan P60 ini di atas timbangan atau scale. Nolkan kembali timbangan, jangan lupa, dan timbang ulang kopi yang sudah menjadi bubuk. Udah 15, lalu ratakan supaya pas agitasinya merata di 0. Lalu mari kita menyeduh dengan menggunakan P60. Saya menggunakan 4 step. Step pertama saya berikan 30 untuk blooming, dan waktu selama 40 detik. Blooming ini untuk membuka si pori-pori kopi atau menghilangkan karbon dioksida pada kopi. Sudah 40.
Saya puring kembali. Kenapa ini harus berputar? Biar si kopi terekstraksi dengan rata. Ini berputar membantu kopi teraduk atau mengaduk dengan air. Dan air yang keluar dari sini harus sama. Harus rata, tidak boleh keluar kecil atau besarnya. Selanjutnya puring ketiga. Biasanya setiap puring mengeluarkan rasa-rasa yang berbeda. Dari hasil puring blooming pertama, yaitu mengeluarkan karbon dioksida atau H2O. Puring kedua mengeluarkan rasa acidity, dan puring ketiga mengeluarkan sweetness, dan sekarang yang terakhir membalanskan rasa atau meratakan rasa. Sambil nunggu air habis dari P60 ini, saya akan membasahi dulu gelas supaya kopi stabil saat dituangkan ke dalam gelas. Buang. Angkat. Ini diaduk kayak gini biar si kopi itu balance rasanya. Biar dari yang puring pertama sampai puring terakhir itu rata. Lalu tuangkan. Secangkir kopi dengan metode P60 siap dinikmati. Kita menyeduh dengan menggunakan metode tubruk atau metode tradisional. Yang pertama, siapkan dulu biji kopinya. Terus kita timbang biji kopinya. Untuk tubruk biji kopi biasa digunakan 10 gram atau 8,5. Saya menggunakan 10 gram dengan air 150. Kebetulan tadi udah dibilas. Sekarang kita atur dulu untuk green size tubruk atau tingkat kekasaran metode tubruk. Tingkat kekasaran untuk metode tubruk di atas garam dapur. Masukkan. Lalu ambil gelas untuk menyeduhnya. Jangan lupa dinolkan kembali dan timbang bubuk kopi kembali supaya lebih akurat. Menyeduh dengan tubruk adalah menyeduh yang sangat simpel. Selesai cangkir tubruk
siap dinikmati. Kita tunggu, sebelum dinikmati kita tunggu waktu selama 4 menit supaya si kopi terekstraksi lebih sempurna atau lebih seimbang. Kita timer nyalakan. Selanjutnya setelah 4 menit saya akan mencoba menerangkan dengan cupping test. Apa itu cupping test? Cupping test adalah membedakan rasa antara kopi tubruk dan kopi dengan metode P60. Cupping test, siapa aja yang harus tahu cupping test? Yang harus tahu cupping test adalah dari hulu sampai ke hilir yang bermain di atau pelaku kopi. Kenapa harus tahu cupping test? Biar tahu rasa antara specialty atau komersial. Sekarang saya akan membahas tentang tubruk dan P60 ini. P60 dan tubruk akan sedikit berbeda di rasa. Kalau untuk tubruk sendiri cenderung rasa lebih sama atau lebih balance, lebih rasa aslinya. Tapi kalau untuk P60 ini si rasa pada kopinya akan ada sedikit perbedaan. Entahlah acidnya lebih tinggi atau body yang lebih tinggi atau sweetness yang lebih tinggi. Mari kita coba. Sebelum kita mencoba, kita hirup dulu aromanya. Ini aroma dari P60 atau P60. Terus jangan lupa masukkan ke air bilasan biar tidak tercampur dengan kopi lainnya. Lalu kita hirup aroma tubruk ini. Untuk aroma P60 cenderung lebih strong atau lebih jelas si aromanya. Kalau untuk tubruk sendiri, aroma tubruk itu lebih jelas dan lebih intens pada biji kopi yang akan dicicipi sekarang ini. Kegunaan sendok ini adalah untuk mencicipi kopi. Ini bisa dilihat kalau di pasaran kebanyakan sendok sayur. Bisa pakai sendok apa aja untuk mencicipi. Kegunaannya, cara menggunakannya, si bibir sendok ini tempel di bibir kita, lalu kita tarik dengan dalam supaya menyebar di rongga-rongga mulut, agar si rasa kopi itu tersebar di rongga-rongga mulut dan lidah kita lebih jelas merasakannya ada rasa apa aja pada kopi ini. Saya akan coba. Caranya gini. Kenapa harus bunyi? Supaya saat kopi diseruput atau dicicipi, nyebar di rongga mulut kita. Seperti ini. Not P60 yang sekarang saya buat ini, saya membuatkan kopi tadi dengan proses natural. Rasanya lebih acid yang lebih tinggi untuk natural ini dengan metode P60. Untuk yang tubruk, saya merasakan acidnya lumayan tinggi karena ini prosesnya natural. Sweetnessnya lebih rata dengan bodinya. Kalau karakter di Palasari sendiri dengan seduhan tubruk ini cenderung body yang lebih jelas. Itulah pembahasan dari saya mengenai P60, tubruk maupun cupping test.
Semoga pembahasan dari saya bermanfaat dan semoga juga kopi Indonesia semakin mendunia dan banyak kaum muda yang ikut terlibat di industri kopi Indonesia. Cukup sekian, saya Dodi Setiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.